Jumpa lagi teman-teman semua di Motovis Channel, yaitu channel di mana kita bisa saling berbagi, saling menimba ilmu, khususnya hal-hal yang menarik, hal-hal bermanfaat, hal-hal yang berguna ya, seputar dunia desain maupun dalam dunia Microstock. Senang bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Semoga dimanapun teman-teman berada, kita semua diberikan kesehatan. Hari ini kita senang bisa berbagi lagi, bisa melanjutkan pelajaran kita ya, bagaimana teman-teman bisa memahami Adobe Illustrator untuk membuat sebuah desain dengan cara yang mudah dimengerti dan juga yang simple ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar keempat tool yang ada di perangkat Adobe Illustrator, yaitu Selection Tool, Direct Selection Tool, Magic Wand Tool, dan juga Lasso Tool ya. Teman-teman pasti sudah memahami apa fungsi dari keempat tool itu untuk sebuah desain di Adobe Illustrator. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru join, baru bergabung dengan Motovis Channel, bisa mampir dulu ya. Bisa melihat keempat fungsi dari tool itu di video bagian pertama dan bagian yang kedua. Di situ ada menjelaskan ya teman-teman apa fungsi, apa peranan keempat tool itu untuk mengolah sebuah gambar sehingga bisa menghasilkan gambar yang berbasis vektor. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena kalau teman-teman melihat semua tool yang ada di sini, itu memainkan peranan penting juga untuk perangkat Adobe Illustrator. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bagaimana kita bisa lebih memahami pen tool ya. Apa itu pen tool? Kalau teman-teman tekan, nah dia akan muncul 4 bagian di dalam kotak pen tool ini ya. Pertama itu shortcutnya P adalah pen tool itu sendiri. Kemudian plus shortcutnya itu adalah add anchor point tool. Nah, add anchor point tool ini menarik ya, teman-teman bisa lihat ya, dia ada lambang plusnya ya. Di gambar penanya ada plus, dan sedangkan di bawahnya juga lambangnya min ya. Delete anchor point tool. Jadi berlawanan dengan add anchor point tool. Yang satu plus, yang satu min. Dan yang terakhir kita lihat ini adalah anchor point tool ya. Dia seolah seperti panah yang naik ke atas. Ini shortcutnya Shift plus C. Jadi kalau mau cepat dalam penggunaan Adobe Illustrator, teman-teman bisa menghafal ya keempat shortcut ini. P plus min Shift plus C. Jadi itu yang bisa membantu teman-teman supaya tidak bolak-balik ke sini ya. Jadi satu tangan pegang mouse, satu tangan di shortcut di komputer ya. Jadi lebih cepat kita mengerjakan sebuah desain di Adobe Illustrator. Nah, sekarang kita akan belajar pertama dulu ya. Ini pen tool, apa fungsinya. Nah, sebelum teman-teman membuat sebuah gambar yang berbasis vektor, biasanya teman-teman membuat sketsanya dulu ya. Teman-teman menggambar, apakah itu logo atau sebagainya. Nah, setelah teman-teman sudah ada, teman-teman biasanya langsung masukkan ya, apakah itu scan ke komputer atau PC teman-teman. Nah, fungsi dari pen tool ini adalah untuk mengolah gambar yang tadinya berbentuk sketsa menjadi sebuah gambar yang berbentuk digital dan itu adalah vektor. Misalnya teman-teman membuat sebuah logo bentuk A. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman hanya ikuti jalurnya saja ya, logo yang sudah teman-teman buat. Nah, ini hanya sebuah contoh ya. Nah, ini sudah terbentuk sebuah objek. Nah, kenapa ini bisa dikatakan sebuah objek yang berbasis vektor ya? Kalau teman-teman di zoom atau diperbesar, teman-teman akan melihat bahwa gambar ini tidak pecah.
Mau di zoom berapa besar pun dia nggak akan pecah ya. Itu keunggulan dari vektor. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah zoomnya sudah ini ya, sudah tinggi ya. Tapi gambarnya ini tidak pecah. Bisa pahami ya teman-teman ya, fungsi dari sebuah gambar yang berbasis vektor. Jadi ini digunakan untuk menggambar atau membuat sebuah sketsa yang teman-teman telah buat itu menjadi sebuah gambar yang hidup ya. Misalnya teman-teman membuat sebuah gambar view ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman membuat sebuah gambar. Nah, ini sudah terbentuk objek baru lagi ya, yang merupakan view. Nah, teman-teman mungkin merasa bahwa gambar ini perlu direvisi atau perlu diedit ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini ya, yang kemarin kita pelajari ya, Direct Session Tool atau A. Teman-teman tinggal tekan A. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa tiap-tiap sudut ini dia ada gambar berbentuk kotak, namanya ancol. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini ancol. Kalau yang di bawah ini, satu garis ini namanya pad. Nah, ini pad, bukan ancor. Kalau ancor itu yang di sini. Nah, untuk bisa mengubah objek ini, teman-teman hanya ke ancornya saja. Teman-teman klik, kemudian teman-teman mau ubah seperti apa, bisa ya. Klik, dan teman ke bawah. Nah, kalau teman-teman merasa ini kurang lurus ya, teman-teman klik, turunkan ke bawah seperti ini. Nah, itulah fungsi dari pen tool ya. Pen tool untuk menggambar, sedangkan ini untuk mengedit ya, menyeleksi objek, dan teman-teman bisa mengubah objek yang teman-teman telah seleksi sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, apakah menurunkan atau membentuk dia dalam versi yang lain seperti yang tadi ya, apakah dia terlalu tinggi teman-teman bisa rendahkan, atau dia agak ke kiri teman-teman bisa buat dia agak di tengah, atau ini teman-teman bisa menurunkan ataupun meninggikan. Itu fungsi dari ini ya, Direct Session Tool. Nah, ini juga bisa teman-teman buat sebuah objek yang memiliki lekukan ya. Misalnya teman-teman mau bikin sebuah jalan ke ini ya. Nah, teman-teman bisa ke sini, ya tarik seperti ini ya. Nah, seperti ini. Teman-teman lihat dia aku agak kurang lekukan ya. Kita akan coba ini ke sini begini ya. Teman-teman juga bisa klik di sini, kemudian nah seperti ini. Klik baru nyatukan ke ancol satu lagi sehingga dia langsung akan terputus. Nah, terbentuklah sebuah jalan ya yang berkelok ya. Nah, teman-teman bisa ubah. Misalnya di sini kelihatannya agak kurang kurang masuk ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini namanya handle. Nah, teman-teman bisa tarik seperti ini, bisa juga kiri maupun ke kanan ya. Nah, ini kan kita lihat belum lakukannya belum pas ya. Nah, seperti ini. Jadi bentuk sebuah jalan ke gunung. Nah, ini hanya sebuah contoh saja teman-teman.
bahwa pen tool ini bisa teman-teman gunakan apakah itu membuat sebuah objek yang kaku seperti ini atau membuat sebuah gambar yang lentur ya dalam ada lekukan seperti gambar jalan ini. Atau teman-teman mungkin mau membuat sebuah logo seperti daun ya, teman-teman bisa gunakan ini juga. Misalnya teman-teman klik sini, tahan, tarik seperti ini. Nah, baru teman-teman boleh klik di sini, boleh ini juga ya. Kalau teman-teman klik di sini, dia akan lebih mudah teman-teman bentuk. Nah, misalnya seperti ini, hanya begini saja. Nah, kalau teman-teman nggak klik ini, teman-teman akan lihat bahwa garis ini akan ikuti ya. Kalau kita klik di sini, pasti hasilnya jelek sekali. Nah, jadi teman-teman harus klik ini, dia akan menjadi satu garis yang lurus yang akan membantu kita mengolah sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya kita mau ke sini, teman-teman klik, tarik. Nah, atau teman-teman merasa bahwa ini kurang, ya teman-teman bisa ke sini dikit ya. Nah, di sini, nah seperti itu. Baru ke sini, klik dan nyatukan di ancol berikutnya seperti ini. Kalau cepat tekan F ya. Nah, dia akan putus. Bentuk sebuah daun. Nah, di daun ini teman-teman bisa hiasi juga. Ini kan dia ada fill, teman-teman mungkin hilangkan dulu ya. Ini kan fill ya. Hilangkan, tinggal stroke-nya aja. Jadi teman-teman bisa bedakan bahwa kalau yang fill, ini dia dalam objek ini ada warna ya, ada isinya ya. Sedangkan stroke, dia hanya di luarnya saja, nggak ada isi. Nah, itu bedanya ya. Ini fill sama stroke. Nah, sekarang teman-teman mau buat sebuah garis di sebuah daun ini ya. Teman-teman bisa ini ya, dari sini ke ujung, klik, pastikan ke ancol, klik, baru teman-teman tarik ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kan dia masih ikut ya, teman-teman bisa langsung ke sini atau langsung tekan shortcut V. Nah, dia akan putus. Bisa mengerti ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Baru teman-teman tekan P lagi untuk pen tool. Nah, buatlah di sini seperti ada cabang-cabang di dalam daun ya. Biasanya kan ada ya. Nah, teman-teman putuskan, kemudian ganti lagi P. Maka ada baiknya teman-teman bisa mengingat ya shortcut-shortcutnya sehingga teman-teman tidak usah bolak-balik ke sini ya. Tekan V, P lagi, nah seperti itu. Membuat pekerjaan kita lebih cepat. Nah, jadi sudah terbentuk ya sebuah daun seperti ini. Barulah teman-teman kalau mau mengisi fill-nya boleh ya. Misalnya teman-teman ingin mengisi ini, teman-teman harus kembali ke sini dulu, fill-nya. Klik ke sini. Nah, teman-teman baru cari kira-kira mau warna apa. Kalau mau warna hijau, dia akan hijau. Tapi ini kan kita lihat warnanya agak terlalu mudah sekali ya. Nah, teman-teman bisa ubah dengan klik di sini 2 kali. Nah, dia akan di sini muncul ya select color ya, menyeleksi color yang teman-teman inginkan. Nah, teman-teman bisa pilih apakah mau yang lebih lembut warnanya, bisa teman-teman sesuaikan. Misalnya ini ya, oke, tekan oke. Nah, dia akan jadi seperti ini. Bahkan ini juga feel-nya bisa teman-teman ubah. Ini kan feel-nya hitam ya. Nah, teman-teman bisa ubah juga supaya warnanya sama ya. Bisa menyatu, teman-teman bisa ini, klik sini 2 kali, baru teman-teman cari mungkin agak warna ini, kuning ya. Kita ke sini, sepertinya warna tadi kurang kurang pas mungkin di sini.
Oke, ini lebih baik. Nah, seperti itu teman-teman bisa mengkombinasikan, memvariasikan, sehingga warnanya bisa pas ya dengan objeknya ini. Oke, sudah mengerti ya teman-teman ya, bahwa pen tool ini bisa teman-teman gunakan untuk banyak hal. Karena juga sering kita gunakan nantinya ya, apakah itu untuk membuat logo, apakah itu ilustrasi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang berikutnya ya, ini add anchor point tool atau plus. Apa fungsi dari tool ini? Add biasanya untuk menambahkan. Teman-teman, kalau kita klik di sini, teman-teman bisa melihat ya, kembali ke yang tadi itu, bahwa tiap-tiap objek itu pasti ada anchor-nya ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ancol. Bukan pet ya, tapi ancol ya. Nah, kalau ini, dia adalah menambahkan add ancol point tool. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kita mau edit, kita klik di sini, yang akan diubah adalah dari jalur sini ke sini ya. Di sini ke sini ya. Nah, kalau teman-teman ingin agar ada satu bentuk yang lain, teman-teman bisa gunakan ini. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini. Misalnya teman tambahkan sini, tambahkan di sini atau di sini. Nah, sekarang teman-teman bisa seleksi bentuknya. Misalnya teman-teman mau agar ini agak ke dalam atau mau ke sedikit ke bawah. Nah, bisa ya karena dia hanya dari sini ke sini ya yang terhubung ya. Atau teman-teman mau tarik ini agak ke sini. Nah, begitulah ya namanya menambahkan ya. Jadi teman-teman bisa merubah objeknya ke bentuk-bentuk yang lain ya dengan menambahkan ancor ini ya. Misalnya ini teman-teman mau agak ke sini. Nah, ini juga bisa ya. Dia hanya akan dihubungkan saja antara ancor yang satu ke satu ya. Jadi kalau kita ke sini, ya hanya putusnya di sini saja. Nah, seperti ini sudah bisa pahami ya untuk menambahkan ini ya, add anchor point tool ke dalam sebuah objek di Adobe Illustrator. Nah, ini juga misalnya teman-teman merasa ini tidak perlu digunakan. Ini nggak perlu. Nah, caranya adalah dengan menggunakan ini, delete. Yang satu menambahkan, yang satu menghapus ya. Teman-teman bisa, ini saya hapus aja, ini saya hapus. Dia akan kembali ke sedia kala. Nah, ke bentuk aslinya ya. Itu yang kegunaannya. Satu untuk bisa menambahkan ancor baru ke dalam sebuah objek, yang satu untuk menghapus ancor yang sudah ada maupun yang sudah ditambahkan. Misalnya teman-teman ini kan sudah ada ya. Nah, teman-teman mau hapus, nah dia akan seperti ini. Atau teman-teman merasa ini juga nggak perlu, nah, seperti itu ya. Kira-kira seperti ini fungsi dari penghapusan ancor pada sebuah objek. Oke, kita kembali dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan yang terakhir ya, ini ya, anchor point tool ya, atau Shift plus J. Apa fungsinya? Nah, teman-teman, misalnya ini mau dibuat bergelombang ya. Nah, teman-teman bisa gunakan ini, anchor point tool ini. Teman-teman klik. Nah, teman-teman mau bikinnya bagaimana? Apakah dia mau ditarik seperti ini supaya dia ada gelombangnya? Atau sebaliknya? Nah, seperti itu. Atau ini teman-teman mau ubah seperti ini? Bisa ya. Jadi teman-teman bisa
menyesuaikan dengan apa yang teman-teman ingin buat ya. Seperti ini. Kalau mau kembali ke asal, teman-teman di sini ya. Klik 2 kali, klik 2 kali ke ancornya ya, dia akan kembali seperti semula. Tapi intinya seperti itu, dia akan membantu teman-teman untuk membuat satu objek yang memiliki lekukan ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi. Nah, teman-teman hanya bisa menyesuaikan kembali seperti apa lekukan yang ingin teman-teman buat. Nah, jadi pekerjaan juga lebih cepat ya. Kalau tidak perlu, teman-teman klik 2 kali ya. Oke, teman-teman sudah punya gambaran ya sehubungan dengan fungsi 4 tool yang ada di sini ya, yaitu pen tool, add anchor point tool, delete anchor point tool, dan juga anchor point tool ya. Jadi ini fungsinya untuk menggambar sebuah objek yang telah teman-teman buat sketsanya ya, sehingga menjadikan itu sebuah gambar digital yang berbasis vektor. Dan ini bisa digunakan untuk membuat gambar apapun ya. Apakah itu kaku seperti ini atau itu ada sebuah lekukan seperti ini, bisa ya. Itu fungsi dari pen tool. Sedangkan ini add anchor point tool gunanya untuk menambahkan ancur-ancur pada sebuah objek. Teman-teman bisa menambahkan sesuka hati dimanapun posisi yang teman-teman inginkan ya. Nah, misalnya ini teman-teman, kemudian ke ini teman-teman bisa, nah bentuknya seperti itu ya. Atau mau teman-teman ke bawah seperti ini, bisa. Jadi ini A jadi M ya. Itu fungsi dari menambahkan sebuah ancur pada sebuah objek atau elemen ya. Nah, sedangkan ini berlawanan dengan nambah ya. Ini mengurangi ya. Delete ancur point tool. Nah, kalau teman-teman merasa ini enggak ini, klik. Nah, dia akan kembali seperti semula. Atau merasa ini enggak perlu, ya dia akan seperti ini. Itu ya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah ini ya, untuk membuat sebuah objek menjadi bentuk yang memiliki lekukan ya, seperti ini. Lekukan seperti ini. Atau begini. Jadi dia seperti ada gelombang ya di dalam objek yang kita gunakan ini untuk menyeleksinya. Nah, kalau teman-teman merasa tidak perlu, klik 2 kali. Akan kembali kepada tampilan yang semula. Baik teman-teman, itulah fungsi dari 4 tool yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman sehubungan dengan cara mengoperasikan itu di Adobe Illustrator ya. Bagi teman-teman mungkin ada pertanyaan kurang mengerti, bisa tinggalkan ya di kolom komentar. Kita senang untuk saling bisa diskusi, saling berbagi ya, hal-hal yang teman-teman kurang mengerti. Mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Berikutnya kita akan coba membahas ini ya, yang di sebelahnya namanya Curvature Tool ya. Kalau sekilas kita lihat sama ya, ini bentuk pen, ini juga pen, cuma dia ini ada goresannya ya, seperti sedang menulis ya, ada goresan ininya. Nah, apa fungsi dari Curvature Tool ini untuk membuat sebuah desain di Adobe Illustrator, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, teman-teman, semoga pelajaran penjelasan yang kita buat pada hari ini bisa teman-teman pahami, dan bagi teman-teman mungkin mau mendukung channel ini dengan memberikan subscribe, kami ucapkan terima kasih.